Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah kama qala wa ta'ala fi suratil al-an'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsaliyah wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini kita diringankan hati, pikiran, tenaga kita untuk hadir di forum kajian Al-Quran dan penjelasannya atau tafsirnya sebagai manifestasi perwujudan kesiapan kita. Coba sholat di atas Pak, naik tangga ke atas biar tidak terganggu jika ada tangganya. Sebagai manifestasi kesediaan kita, kesiapan kita untuk menerima hidayah, petunjuk atau informasi atau nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan mendapatkan petunjuk yang nyata dalam menempuh kehidupan ini yang senantiasa penuh dengan ujian, tantangan terhadap isme-isme atau paham-paham yang lain. Insya Allah dengan sedikit mengerti, memahami petunjuk Allah, kita akan diselamatkan dari kesesatan yang nyata. Dinyatakan dalam satu ayat yang mengatakan ketika ditujukan pada ahli kitab, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Yang artinya, wahai ahli kitab, kamu jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Tinggal pada agama karena berlebih-lebihan. Tidak boleh ngamalkan amalan yang tidak diamalkan Nabi walaupun baik. Jangan kau ikuti keinginan kaum yang mendahului kamu, yang jelas-jelas telah menyesatkan banyak orang.
sehingga akhirnya kamu pun menjadi tersesat juga dari jalan yang benar. Ini dinyatakan Allah di dalam surat Al-Maidah. Untuk itu kita berusaha untuk berpegang teguh pada petunjuk Allah yaitu Al-Quran, di samping membenarkan, meluruskan bacaannya agar bacaan kita, bacaan Quran kita sesuai dengan hukum atau aturan bacaan yang disebut dengan tahsin atau tajwid. Kami perhatikan banyak yang tidak menirukan tajwid, khususnya masalah mat. Mat itu banyak sekali, tapi kadang-kadang antara mat tabi'i, mat jaiz dan mat wajib digebyah uyah oleh Jawa ke podo kabeh. Nah, itulah karena kapal kita di dalam belajar Quran dengan belajar sistem Iqra. Iqra itu hanya pendahuluan saja. Setelah membacanya harus betul-betul digurukan, bukan diuruk, bukan digurukan pakai ustadz. Sebab ngaji Quran itu harus musafahah, dari mulut ke mulut. Itu ngaji Quran, tidak seperti kitab yang lain. Semoga kita bisa memperolehnya tata kata indah dari Al-Quran yang memakai aturan bacaan. Selanjutnya bacaan kita menjadi benar. Biasanya ngaji kitab tafsir itu tidak pakai itu, bukan dibaca, kemudian tahu atau tidak terserah, diartikan dan dijelaskan. Tapi insya Allah di forum ini di samping mengerti artinya, kita juga benar dalam bacaannya. Baiklah, kita sampai pada surat Hud. Surat Hud ayat ke 100 pas. Sekarang 100. Oh ya, 100. Surat Hud ayat ke 100. Mari kita baca Fatihah lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus panjenengan sedaya kami beri kesempatan membaca Fatihah. Maliki mimnya dibaca pendek. Maliki yaumiddin itu artinya yang merajai. Tapi kalau maliki yaumiddin artinya yang menguasai, memiliki. Sebetulnya sama, tapi boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Nah, cara kiai ini tak ijayai. Jadi mau dengar maca Fatihah sekali tempo, maliki yaumiddin mem pendek boleh. Tidak apa-apa, dan harus tahu artinya. Kalau maknanya pendek berarti merajai, tapi kalau maknanya panjang menguasai, memiliki. Sekedar tahu. Tapi malikin nas tidak boleh dipanjangkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tidak boleh di malikin nas. Nah, ini bedanya antara malikin nas dengan maliki yaumiddin. Kalau Pak, misalnya maliki yaumiddin, ada yang baca gitu gimana? Malik harus disambung. Itu tidak muktabar, tidak berlaku untuk internasional. Memang ada materi bukan malikinya, tapi membacanya seperti orang mengartikan.
Mengartikan itu memang dipotong-potong. Contohnya iyyaka nah mengartikan kan iyyaka na'budu, tapi dalam membaca tidak boleh membaca iyyaka na'budu. Namun demikian ada yang menurut itu justru malah Habib Syekh Solo sing biasanya nyanyi apa tuh berjanjian atau membaca asrokolan itu sholawatan itu nama coba teka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Qur'an Mutabarak tidak berlaku untuk qori seluruh dunia. Yang kami ambil itu adalah untuk qori seluruh dunia, maksudnya bacanya Mutabarak, matnya kalau mat yang sama itu mat wajib, mat jaiz oleh masyarakat ulama Arab, tidak mat jaiz tapi mat wajib munfasil. Sekedar tahu saja. Baiklah, kita lanjutkan. Sekedar tadi boleh maliki dengan baca maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Itu begitu Pak Effendi, tidak boleh dibaca maliki yaumiddin. Itu kalau mengartikan boleh, tapi untuk membacanya tidak dibenarkan. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Ini boleh dengan baca, boleh dengan baca zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Bagi yang tua-tua takut napasnya habis boleh dihentikan, tapi yang muda lebih baik dibaca terus. Ini namanya alternatif, bacaan alternatif. Monggo nanti dihentikan alaik. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Ulangi. Itulah cerita dulu nabi-nabi sampai Nabi Musa, Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, semuanya itu min amba'il qura, sebagian dari beberapa cerita tentang negeri-negeri dahulu. Qura jamak dari Qaryah, Qura. Ada perguruan tinggi di Mekah namanya Ummul Qura. Ummul itu ibu kota, Qura itu ibu, Qura itu desa, ibu desa, hakikatnya ibu kota. Itulah sebagian, kok pakai sebagian karena pakai min. Min ini namanya faedahnya untuk menjelaskan tentang sebagian. Min sebagian dari cerita-cerita. Cerita itu apa? Berita. Dari mufradnya naba, jamaknya ambaun, nabaun adzim. Pernah baca? Amma yatasaalun anin nabail. Nah, nabai tidak boleh karena ada hamzahnya terus dibaca nabail. Nah, itu berarti mocone ora diguruake, ora mungkin gurune mulang nabail anin nabail adzim. Hati-hati baca Quran apalagi menjadi imam, itu sering dirungokke, didengar oleh makmume. Kadang-kadang makmume malah sholatnya jadi tidak khusyuk karena ngoreksi bacaan imam.
Nakusuhu kami ceritakan, kami kisahkan. Sejarah dari bahasa Indonesia, koso ya kusu kisah, kisun, kistatun. Nakusuhu kami ceritakan. Nah aku ceritakan. Ya kusu ya ceritakan. Nakusu kami ceritakan. Nganggo nun tuh menunjukkan kami. Mutakalim ma'al wer. Berita itu kami ceritakan alaika kepadamu siapa? Ayo bedek, kepadamu siapa Mas Ari? Kepada Nabi Muhammad SAW, karena yang menerima wahyu kan Nabi Muhammad. Minha ini sebagian dari desa-desa itu, negeri-negeri itu, qaimun masih yang ada bekasnya. Bahkan masih ada yang tegak, bangunannya atau mungkin kotanya masih ada yang diketahui, bekas-bekasnya masih. Wahasid dan ada yang sudah musnah, seperti hasid itu arti diketam atau dipaneni. Jadi apa itu? Kalau sawah padinya potongin namanya hasid, kasoda. Itu sudah dipanen. Nah habis dipanen berarti kan habis hilang. Jadi ada yang sudah hilang sampai musnah, tidak ada padinya sama sekali. Ini arti sebenarnya. Jadi bekas-bekas kota itu seperti Madian, kotanya Nabi Hud, namanya apa? Ad, atau kota yang lain ada Nabi Lot, Sodom itu masih. Nanti yang pengen melihat ke sana namanya Sodom. Di sana masih ada laut namanya Laut Mati. 3 orang kalau minum air di sana dikhawatirkan, karena itu air bekas kutukan Allah kepada orang yang melampaui batas, yaitu melakukan tindakan yang irrasional, yang melanggar sunnah aturan Allah, yang kalau dibiarkan mereka akan membuat manusia ini menjadi tidak berkembang, musnah, gara-gara perbuatan kaumnya Nabi Lot. Nah, tidak pernah dicoba, boleh dicoba. Nah, kalau kita melakukan seperti kaumnya Nabi Lot pasti musnah, tidak ada keturunan. Boleh dicoba. Mas Ari kemarin nyoba, maka dikutuk oleh Allah, dimusnahkan. Kalau seperti dibiarkan nanti generasi manusia rusak semua. Itulah zaman Nabi dulu, orang yang berbuat dosa, salah atau menentang aturan waktu langsung mendapat siksa, langsung mendapat azab. Tapi kalau umat Muhammad diberi kesempatan, wa mahilhum tamhila, beri tangguhan ben sadar, sak sadare. Dene manti wis jadi mendekati nyawa di tenggorokan kok masih tidak sadar, itu berarti dia memang jatahnya atau kartunya memang dapat kartu KMN, kartu menuju neraka. Yang baik KMS, kartu menuju surga. Jadi di akhirat itu hanya 2, satu di surga, yang satu di neraka. Bejang-bejang, tergantung kita sendiri dari perbuatannya. Selanjutnya dijelaskan oleh Allah, di mereka itu sampai mendapat siksa seperti itu bukan Allah kejam. Jangan menganggap Allah itu sadis atau murka, tapi karena perbuatan diri. Katakanlah gini, dengan sudah ada petunjuk jalan menuju ke laut selatan, yang satu menuju ke Klaten. Dengan ke Klaten, tiba-tiba yang ditempuh jalan menuju ke laut selatan, berarti di sana kan namanya tersesat.
Tersesatnya itu bukan karena disesatkan, tapi karena menyesatkan diri. Sudah tahu jalan menuju ke laut selatan malah ditempuh. Juga sudah tahu ini jalan ke neraka malah dilewati. Akhirnya sampailah kemetok ke neraka sumur. Ini yang harus dipahami. Jadi Allah tidak kejam atau sadis atau murka, tapi itu adalah jalan yang ditempuh oleh dirinya sendiri. Maka dikatakan mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk Allah mengikuti Al-Quran, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Tapi kalau orang itu sengaja tidak mau mengambil, itu dia sudah menyesatkan diri, jalan yang salah ditempuh, maka Allah tidak memberi petunjuk. Ya sudah diniati seperti itu. Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Yang belajar boleh wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Dhalamu anfusahum itu namanya mad jaiz munfasil, mulai 2 alif sampai 3 alif. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Yang bagus terus, yang bagus. Kita ulangi lagi. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik wa ma jatuhum ghaira tasbib. Monggo. Wa ma penjelasan bahwa mereka mendapat dimusnahkan, ada yang masih itu bukan karena kami mendolimi. Wa ma dhalamnahum, dan kami tidak mendolimi terhadap mereka, tapi walakin dhalamu, tapi merekalah yang mendolimi dirinya sendiri. Anfusahum, sudah tahu jalan ke tempat jurang malah dilewati. Itu bukan salahnya Allah, tapi kan semuanya sudah dijelaskan Allah. Ini menuju ke surga, ini menuju ke neraka, ini menuju tempat yang baik, ini yang jelek, semuanya dijelaskan oleh Allah. Walakin dalam tapi mereka itu justru mendolimi, menyiksa atau menempatkan dirinya pada tempat yang salah. Maka akibatnya, ini akibat,
Pama aghnat anhum aliyatum, maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Tuhan-Tuhan mereka yang mereka seru selain Allah. Rata-rata orang yang tidak percaya bahwa atau percaya tapi kurang pede itu mencari perantara, bahasa kita mencari pengacara agar bisa menyelamatkan. Jadi kita kan punya kasus yang penting mencari apa? Pengacara. Lah, kadang-kadang manusia berpikirnya seperti itu. Jadi aku nak dosa ning akhirat itu sing nulung ya orang yang dekat kepada Allah. Siapa itu? Nabi, malaikat, wali, kiai, orang soleh. Jadi Bapak Leman itu mama besok meninggal itu dan digawe kubur yang istimewa biar untuk ziarah, untuk sebagai perantara. Karena uangnya meyakinkan duit jenggot terus brewo itu kan biasanya meyakinkan. Uang yang modern di jenggot ini orang meyakinkan. Nah itulah, itu persepsi masing-masing. Ini harus dipahami. Tapi manusia punya persepsi bahwa nanti di akhirat kalau kami mendapatkan sanksi sehingga selalu nyelametake ya orang yang dianggap dekat kepada Allah. Siapa itu? Siapa tadi? Orang soleh, wali atau anak makhluk zaman sekarang sing gawene azan. Biasanya kan gitu. Pada sekarang memanggil orang mesti orangnya orang baik. Maka besok kalau meninggal dijadikan tempat tujuan wisata, disebut wisata religi. Pernah mendengar? Wisata religi. Jadi orang yang bepergian atau wisata ke tempat kuburan dianggap itu wisata religi. Coba bayangkan, karena sudah ada kata rezeki, orang mesti tertarik. Pada itu permainan dari antara yang pengusaha bis dan birunya dan orang yang suka traveling. Jadi Mas Anu bisa mencari untung. Teman saya itu sampai di rumah kaji kan sering di bis, karena sering ngajak orang 3 bis coba kalau ke Madura. Di Madura tuh kiai ini sing jaga kubur ya pinter cara mencari untung. Tak judai rahasianya nggih ngapunten. Cerita ke orang banyak. Di orang jarah sana karena tidak mungkin orang jarah itu bisa hafal Quran. Niki ngono ya. Almarhum atau wali cinten makam niki tiange seneng karo maca Quran, hafal Quran ya. Mula nak jenengan kepengin berhasil, niate jenengan terkabul, kudu ngatamke Quran ten mriki. Iki jenengan bayangke, orang dari Jogja ke Madura kok arep ngatamke Quran kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Walaupun orangnya hafal Quran ya enggak mungkin ngapalke sehari di depan kuburan, enggak mungkin. Lah terus siapa? Traveler tadi, agennya tadi PDKT. Nah, terus bagaimana supaya kita itu praktis bisa dilaksanakan, nanti dikabulkan keinginannya. Nah, dan solusi. Mangke kalau geleke tiyang saben wong ngatamke saben wong 50.000. Nak wong sabis 50 ping 50 piro? 2 juta. Nak 3 bis. Padahal biasanya jarang kalau rasa bis tak mesti datang 3 bis 4 bis. Nah inilah menjadi. Nah, terus yang tadi yang pimpinan rombongan ini mesti untuk bagian. Ya tak? Orang untuk bagian ya. Oh, kok enak banget orang, maka ada kerjasama. Nah inilah contoh. Nanti orang ziarah itu dari jauh-jauh
kalau tidak ada niat yang selain mendoakan, tidak mungkin. Kalau mendoakan dari rumah masing-masing kan bisa, dari masjid bisa mendoakan, bisa enggak? Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW di sana bisa. Kalau mendoakan orang yang maaf kecelakaan atau meninggal di Mekah, kita sholat gaib membaca, berarti bisa. Ngapain kita datang ke kuburan? Gen proto apa hormat, tidak dinamakan kuburan tapi makam. Apa Pak? Makam. Nyanyi makom Ibrahim. Itulah kondisi real yang sehingga rusak imannya orang Islam itu karena banyaknya orang ziarah. Nah itu dihidup-hidupkan oleh orang yang terkenal, wali, habib, namanya rahasia nih, tanpa kalongan. Habib coba? Yahya Lutfi. Nah itu hati-hati. Jadi itu jual kuburan betul-betul melihat sendiri. Jadi orang yang banyak orang-orang Arab atau kiai-kiai yang jual kuburan. Lah sing laku ngono sing laris iku kuburan. Sing paling laris ora tau jangkala hasil. Sampai saya hargai orang yang datang ke kubur berdoa itu namanya tidak yakin terhadap sholatnya. Karena sholat itu menghadap siapa? Allah. Nah, kok orang percaya sampai dino minta orang berdoa kepada Allah kok masih mencari kuburan? Sampai itu sekali lagi, marilah jangan sampai kita terpikat oleh orang yang melakukan apa tadi, wisata religi. Itu kondisi real yang betul-betul yang merusak di kalangan umat Islam. Maka sekali lagi bisa berdoa dari rumah bisa. Kalau ingin ziarah kubur yang dekat ada tak? Di mana itu tempatnya Pak Leman? Mana? Di Tambak Boyo namanya apa? Ya Tambak Boyo. Walaupun kubur orang macam perintah Nabi, orang harus kubur orang alim. Katanya demikian dari kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fajuruha fa innaha tadhkurul maut. Aku biyen dulu melarang kamu ziarah kubur. Ziarah kubur itu nek hati bisa jadi syirik. Tapi sekarang setelah imanmu kuat silakan ziarah. Tapi tidak harus ziarah ke tempat jauh, ziarah kubur yang dekat lebih bagus. Kadang-kadang prakteknya seperti itu. Itulah kepandaian namanya setan. Setan itu paling pintar. Nanti kita dispensasi kepada Allah, ya Allah, aku sudah kau cap mendapatkan apa tadi? KMN. Tapi kula dengan bagi kesempatan untuk menggoda semua manusia anak cucu Adam kecuali yang ikhlas. Kita mengamalkan agama harus secara ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa, Pak? Yang jenenge ikhlas itu apa? Apa adanya. Tahu apa adanya? Apa yang dikerjakan Nabi lakukan, orang usah diberi variasi. Nah kita biasanya ngarang variasi orang puas. Nabi rata nglakoni ngono kok dilakoni ngono. Wis kadung ora apa-apa. Sing penting apik. Nah, itu diantaranya kelakuane iblis ngono sing penting apik. Asal apik dianggap itu. Padahal Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah menambah-nambah amalan ibadah. Sebab menambahi amal ibadah itu namanya muhdasa. Muhdasa itu bid'ah. Semua bid'ah itu tersesat. Semua yang tersesat, namanya tersesat mesti fitnah, tempatnya di neraka. Maka ibadah harus selektif. Tahu selektif? Selektif apa? Pilih-pilih, maksudnya mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi.
Baiklah, kita lanjutkan dekat 5. Jadi ini kebiasaan orang syirik itu selalu mencari sesembahan, pengacara di samping Allah, selain Allah. Maka dikatakan tidak ada gunanya sesembahan-sembahan mereka yang mereka seru selain Allah. Sedikit pun, min syaitan sedikit pun tidak ada gunanya. Lamma ja'am rabbik, saat atau ketika perintah atau eksekusi dari Tuhanmu sudah dilaksanakan. Kalau sudah perintah eksekusi tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Wa ma jaduhum ghairu tasbih. Wa ma jaduhum, dan mereka itu, mereka sembah-sembah selain Allah, tidak nambahi kepada orang-orang yang dolim tadi, orang-orang yang syirik, waratasbih, melainkan menjadi tambah tersesat jauh. Nah, kita sampai minta-minta kepada orang yang mati, itu justru kita tambah sorong, tenggelamnya ke dalam laut, tambah asalnya laut utara menjadi laut selatan, jauh sekali terakannya asalnya cetek-cetek menjadi dalam baik tasbih, melainkan tambah sesatnya, tambah nistanya. Ini yang harus dipahami. Ini semua berlaku sejak zaman dulu sampai zaman akhir zaman. Quran ini untuk siapa saja? Untuk siapa? Untuk pengikut Nabi Muhammad. Lah kita pengikut bukan? Pengikut. Apa ikut ya harus dipahami, dipelajari. Orang kok iki kan kanggo wong musyrik. Loh. Keliru lagi, ada yang mengatakan itu kan ada ayat neraka. Itu bukan kok ditujukan pada orang orang Yahudi Nasrani. Contohnya masalul ladzina hummirut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bisa kamulat adzalamu. Itu surah Jumat. Perumpamaan orang-orang yang dituruni kitab tapi ora tau dibaca, ora dipahami, itu ibarat kedelai, keledai, ibarat keledai yang diberi beban di atasnya, ada beras, ada lombok, ada mie, ada macam-macam. Pak kira-kira tahu dia isinya apa? Tahu enggak? Nah itu perumpamaan kita yang diberi kitab Quran tapi tidak tahu dibaca, tidak tahu dipahami. Jak ngaji bareng-bareng biar mendapat pahalanya setiap huruf 10 kebaikan. Sama itu bisa memahami, kita tambah dekat kepada Allah, karena orang yang sedang baca Quran itu sama dengan sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kata Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Quran. Gimana bisa ngerti kita berbincang? Ya dengan tahu artinya seperti ini. Oh, Allah mengingatkan kita ya informasi seperti ini. Ini sekedar informasi saja atau keterangan yang diberikan Allah. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimah. Boleh. Wa kadzalika ahdu rabbik idza akhadha qura wa hiya zalimah. Boleh, bukan berarti harus. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimah inna ahdahu alimun syadid. Wa kadzalika ahdu rabbika idza
Wa kadzalika dan begitulah nanti artikan apa dan seperti itulah ahdu rabbika siksa Tuhanmu. Tuhan menyiksa seperti itu caranya. Idza ahda qura apabila Tuhanmu telah menimpakan siksanya kepada suatu penduduk yang mendoliminya dirinya sendiri. Wa ilma dijelaskan menyiksa menimpakan siksa kepada penduduk sedang dunia dolim, menyiksa atau menimpakan siksa kepada penduduk yang dolim, penduduk yang berbuat dolim. Inna ahdahu alimun sadid, sesungguhnya siksa Allah, siksa Tuhanmu itu amat sangat sakit sekali. Saat itu amat sangat sakit, menyakitkan. Ini harus dipahami. Sekali lagi ini ada informasi dari Allah, sehingga karena informasi itu pasti akurat, benar, sehingga Nabi mengatakan Inna kitabullah, sebenar-benar akurat informasi adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara percaya silakan, seperti Bu Mega percaya besok dengan akhirat dan dirasake. Mereka kan tidak percaya, lah kita percaya karena ini informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi atau penjelasan dari Allah ini bisa kita terima dengan sepenuh hati, sehingga kita lebih hati-hati lagi dalam menjalankan agama sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada utusannya namanya Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu sedikit pun dalam mengamalkan agama Allah. Jangan sampai ada istilah wis kadung atau bahasa kita namanya apa? Salah kaprah, wong salah. Walaupun kaprah wong salah, tapi bahasa kita kalau bukan agama salah kaprah apa-apa, tapi untuk agama tidak boleh ada istilah salah kaprah. Mari kita benahi diri kita masing-masing dalam menjalankan agama. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.